Hai Great Atlas Gundam Bootleg. Dan ini nggak tahu dari mana ya. Ini penampakan depan box artnya dari si Atlasnya sendiri. Dan ini sampingnya. Dan kita akan ke bawahnya seperti ini. Lalu ke samping juga. Lalu ke bagian belakang ini. Awal tuh saya mikir kalau ini kepunyaan Daban ya. Karena dulu Daban memang mau buat si Atlas Bootleg. Tapi setelah saya melihat runner-runnernya ini ternyata sepertinya bukan deh. Dan ini hanya dapat stiker reguler. Harusnya dapat water slide decal, cuman ini nggak ada. Bahannya rada keras, tapi snap fitnya ini smooth. Dan perakitannya pun gampang. Tidak menyakiti tangan. Dan ini saya nggak ada kikis atau potong lem itu ya. Dan inilah si Atlas Gundam Bootleg. Dan seperti biasa kita akan putar-putar si Atlas Gundam Bootleg ini biar teman-teman bisa melihat detailnya, pewarnaannya seperti apa pada si Bootleg 1 ini. Dan jujur aja saya tuh masih rada shock karena waktu ngerakit ini saya enjoy banget karena snap fitnya mantul. Detailingnya sendiri ini sebenarnya terhitung bagus loh, walaupun belum sekelas CMS atau JJ model gitu, tapi ini bener bagus. Selain di mata, stikernya juga ada yang saya pasang di bagian dada itu. Kayak yang silver itu, lalu di bagian lengan ini ada yang hitam-hitam, lalu perut itu, dan di bagian belakang ini harusnya kuning ya, enggak mas. Lalu di bagian kaki juga masih ada. Detailing dari panel lining si Atlas ini juga cukup tegas teman-teman, walaupun enggak setegas kayak JJ model, JMS, XFS atau yang lain-lain gitu. Cuman ini juga bagus. Walau warnanya sendiri masih glossy-glossy gitu. Artikulasi kepala bisa kita puter-puterin kayak gini dan ini aman. Artikulasi lengan juga bisa kita puter-puter kayak gini 360 derajat. Lalu ini cukup sampai di sini karena itu terhalang sama bahunya sendiri. Cuman ini masih bisa ngangkat segitu teman-teman. Inner dari tangan terkadang suka terbuka seperti itu. Ball joint dari tangan cukup dalam masuknya ini. Bagian part dari dada bisa kita angkat seperti itu teman-teman. Nah, kita angkat bawah seperti itu juga bisa. Gerakin ke samping-samping dan putar-putar seperti ini juga masih bisa. Kakinya sendiri bisa bergerak leluasa karena nggak ada part yang menghalangi. Pada bagian dengkul itu ada 2 poin, jadi kita bisa tekuk-tekuk seperti itu. Bagian telapak kaki cuma bisa diputar-putar gini dan ujungnya bisa ditekuk seperti itu. Sebentar, nah seperti ini aja. Booster kepitingnya ini bisa kita putar-putar teman-teman, bagian depan sama belakangnya. Nah bagian ini dan belakangnya ini. Cuman yang belakangnya rada susah teman-teman karena kenceng. Jadi harus hati-hati ya, takut nanti kalau patah kalau kita paksain. Tapi masih bisa nih. Lalu sub armsnya ini juga ada beberapa poin yang bisa kita tekuk-tekuk teman-teman. Kayak ini, yang di tengah ini di ujung tadi, sama yang di pangkalnya ini teman-teman. Dan bahkan bisa diputar ya kalau yang ini. Pemasangannya ada di bagian putih panjang kaku itu teman-teman. Nah ini tinggal dicolokin aja kayak gini. Dicolokin dan masukin harus rapat ya itu ya. Setelah sudah terpasang, tentu ini bisa kita gerak-gerakin sesuka kita teman-teman. Booster kecil di bagian ujungnya bisa kita putar-putar kayak gini teman-teman. Dan ini ada 4 berarti totalnya. Buat aksesoris ini ada shield sekaligus jadi alas papan luncur dan jadi cakar. Dan kita dapat konektor ini buat masang shieldnya teman-teman. Hasil terpasangnya seperti ini. Ini tuh jadi shield sekaligus jadi cakar raksasa. Dan jujur aja ini tuh rada ribet cara masang shieldnya buat jadi papan luncur. Jadi ini akan saya cepetin aja. Nah, jadi kayak gini, ini udah siap ngikutin lomba jet ski. Lalu kita juga dapat railgunnya Atlas yang bisa ngehancurin satu mobile suit dalam sekali tembak. Kita juga dapat 2 assault rifle nih. Dan ini part favorit saya, bukan beam sabernya tapi tempat penyimpanannya yang ada di shouldernya. Ini keren banget nih. Tapi kalau ini memang harus dikikis sih. Ini bagian handle beam sabernya aja lubangnya di rada gedein karena ini nggak bisa masuk nih efeknya. Dan ini yang paling bangke banget, ini udah senjatanya bagus banget tapi ini trigger handnya itu nggak bisa masang teman-teman, nggak bisa kepasang dengan bagus. Tiap mau masang rifle-nya aja nih, padahal rifle-nya ini enteng banget, ini pasti akan lepas lagi, ini padahal belum. Nah itu bangke banget emang. Partnya ini aja nggak mau masuk tuh bisa dilihat tuh keluar lagi tuh. Badannya bagus tapi ini tangannya bangke. Sedangkan holding hands-nya aja ini memang nggak bisa, memang nggak muat kalau buat rifle dan railgunnya yang tadi itu kayak anjir banget. Ini tangan nggak guna anjir. Fuck. Ya sepertinya kita harus terpaksa pakai tangan Gundam lain karena ini anjir, ini tangannya jahanam banget nih. Ini kita buang aja.
Padahal udah seneng-seneng dapat body yang cukup bagus, tapi ini tangannya itu yang merusak segalanya. Oke, sampai di sini episode kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.